Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia bisnis, utang seringkali dianggap hal biasa. Modal kurang, utang. Harus kas seret, utang lagi. Tapi dalam Islam, utang bukan sekedar urusan angka dan kontrak. Utang adalah amanah, tanggung jawab moral, dan bahkan bisa menjadi urusan akhirat. Di video ini kita akan membahas bagaimana etika bisnis Islam mengatur pengelolaan utang agar bisa tetap berjalan, hubungan tetap sehat, dan nilai keislaman tetap terjaga. Dalam Islam, utang dikenal sebagai qard, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang wajib dikembalikan dengan nilai yang sama. Utang diperbolehkan, bahkan bisa bernilai ibadah, asal diniatkan dengan benar dan dikelola secara etis. Rasulullah sendiri pernah berutang, artinya bukan aib, namun Islam memberi peringatan keras terhadap utang yang satu diremehkan, kedua ditunda tanpa alasan, yang ketiga itu diniatkan untuk tidak dibayar, dan di sinilah nilai etika itu diuji. Prinsip etika bisnis dalam utang. Yang pertama, niat yang jujur dan bertanggung jawab. Dalam Islam, niat adalah fondasi. Berutang harus disertai niat kuat untuk melunasi, bukan untuk menghindar atau menunda. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang berutang dengan niat tidak membayar, maka ia termasuk orang yang berbuat zolim. Jadi dari awal niat itu lurus dan mindset itu jelas. Yang kedua adalah kejelasan akad dan transparan. Islam menolak ketidakjelasan atau goror. Karena itu, utang dalam bisnis harus jelas. Jumlahnya berapa, tenggat waktunya kapan, cara pemberian bagaimana. Bahkan dalam Al-Quran, utang dianjurkan untuk dicatat. Ini bukan soal tidak percaya, tapi soal profesionalisme dan keadilan. Yang ketiga itu tidak mengandung riba. Ini prinsip yang besar. Islam mengharamkan riba, termasuk tambahan yang disyaratkan dalam utang. Keuntungan dalam bisnis boleh, tapi keuntungan dari utang tidak. Utang adalah tolong-menolong, bukan alat eksploitasi. Yang keempat itu ada menepati janji dan tepat waktu. Menunda pembayaran padahal mampu adalah bentuk kezaliman. Dalam etika bisnis Islam, reputasi bukan cuma soal profit, tapi soal integritas. Bayar tepat waktu bukan sekedar kewajiban hukum, tapi cerminan akhlak. Yang kelima ada empati dari pemberi utang. Islam juga adil kepada dua sisi. Jika pihak yang berutang itu benar-benar kesulitan, maka pemberi utang dianjurkan memberi kelonggaran atau bahkan mengikhlaskan sebagian. Ini bukan kelemahan bisnis, ini kekuatan moral. Ketika etika Islam diterapkan dalam pengelolaan utang, kepercayaan meningkat, hubungan bisnis lebih langgeng, resiko konflik menurun, dan bisnis mendapat keberkahan. Bisnis yang sehat bukan cuma yang untung besar, tapi yang bersih prosesnya. Kesimpulannya, dalam Islam, utang bukan sekedar transaksi finansial. Ia adalah tanggung jawab moral,
komitmen spiritual, dan ujian akhlak dalam bisnis. Ketika etika Islam dijadikan pedoman, utang itu tidak menjadi beban, melainkan sarana saling menguatkan. Semoga kita bisa menjadi pelaku bisnis yang profesional, amanah, dan beretika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.